Sebelumnya kita menyanyi dulu dengan satu pujian yang mengatakan baca kitab suci. Salam adik-adik, selamat bertemu kembali bersama Kakak Elizabeth pada siang hari ini. Pada siang hari ini Kakak akan bercerita dengan judul Elisa menolong seorang janda. Tapi sebelum Kakak bercerita, kita berdoa dulu mengucap syukur atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini, karena kami dapat bertemu kembali dalam ibadah persekutuan sekolah minggu kami. Kami mau bercerita Tuhan Yesus tentang Elisa menolong seorang janda. Biarlah cerita ini menjadi berkat bagi anak-anak kami yang setia mendengarnya. Biarlah Engkau memimpin kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, cerita kita terdapat di dalam Alkitab 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat ayat 1 sampai yang ke-7. Ya. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat ayat 1 sampai yang ke-7. Nah, ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur pasal 30 ayatnya yang ke-11. Mari kita hafal bersama-sama. Dengarkanlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan, jadilah penolongku. Dengarkanlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan, jadilah penolongku. Ini ayat hafalan kita. Jangan lupa dihafal adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengar cerita firman Tuhan dengan judul Elisa menolong seorang janda. Duduk yang manis dan tenang. Selamat menyaksikan. Di sebuah kota, tinggallah seorang janda yang miskin dengan kedua orang anak laki-lakinya. Suami dari ibu janda sudah meninggal dunia, sehingga anak-anak mereka tidak mempunyai ayah lagi. Ibu janda ini harus mencari makan untuk menghidupi anak-anaknya.
semua perabotan rumah yang ada sudah dijual untuk membeli bahan makanan setiap hari. Ibu janda ini juga diliputi oleh suatu ketakutan. Jangan-jangan bapak penagih hutang datang ke rumahku. Memang pada waktu suaminya masih hidup, ia pernah meminjam uang pada salah satu tetangganya dan hutangnya itu belum dibayar. Nah, pada suatu pagi, ya, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Tok, tok, tok. Buka pintunya cepat. Saya datang untuk menagih hutang suamimu. Bayarlah sekarang. Lalu penagih hutang itu menghampiri janda itu dan berkata, "Mana uangmu untuk membayar hutang suamimu? Saya sudah lama menunggu." Jawab janda itu, "Maaf saya tuan, saya belum dapat membayarnya sekarang." Dengan penuh rasa ketakutan, "Ya, kalau tidak bisa membayar, anak-anakmu akan saya ambil sebagai ganti hutang yang tidak dibayar. Jadilah budak sampai engkau melunasi hutangnya." Setelah penagih hutang itu pergi, ibu janda semakin susah memikirkan apa yang harus dia lakukan sekarang. Ia tidak mau kehilangan anak-anaknya. Dalam keadaan kebingungan itu, tiba-tiba ibu janda ingat Nabi Elisa yang dulu pernah melayani bersama-sama suaminya. Cepat-cepat janda itu pergi kepada Elisa dan berkata, "Bapak Elisa, suami saya sudah meninggal dan Bapak tahu bahwa ia juga orang yang taat kepada Tuhan. Tolonglah saya, Bapak Elisa. Saya tidak mempunyai apa-apa lagi. Sekarang orang itu akan datang, akan mengambil anak saya dan akan menjanjikannya mereka budak karena saya belum dapat membayar hutang suami saya." Nabi Elisa terharu mendengar perkataan ibu janda itu. Elisa bertanya, "Ibu mempunyai apa di rumah?" Ibu janda itu menjawab, "Saya tidak mempunyai apa lagi di rumah, kecuali sebuah buli-buli kecil berisi sedikit minyak zaitun. Kalau begitu, pulanglah dan pergilah meminjam bejana-bejana kosong sebanyak mungkin pada para tetangga. Setelah itu, hendaklah ibu dan anak-anak masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Tuangkanlah minyak dari buli-buli kecil tadi ke bejana-bejana yang kosong dan pisahkanlah yang sudah penuh. Tuhan Allah akan menolongmu." Ibu janda itu percaya dan ia melakukan apa yang sudah diperintahkan Nabi Elisa. Ajaib sekali. Dari buli-buli kecil itu, minyak zaitun terus mengalir sehingga setiap bejana yang kosong itu penuh. Apakah masih ada bejana yang masih kosong? Tidak ada lagi, Bu, jawab anaknya. Seketika itu juga minyak dari buli-buli itu berhenti mengalir. Adik-adikku sekalian, Tuhan sudah melakukan suatu perbuatan yang besar kepada mereka. Tuhan sudah menolong mereka. Janda itu kembali kepada Nabi Elisa dan mengatakan kepadanya apa yang telah terjadi. "Puji Tuhan," kata Nabi Elisa. "Sekarang pergi dan jual minyak zaitun itu, kemudian engkau dapat membayar utangmu. Dan uang yang sisa dapat engkau gunakan untuk engkau dan anak-anakmu."
Janda itu pulang beserta anak-anaknya dengan penuh sukacita dan memuliakan Tuhan, dan dia tetap percaya bahwa Tuhan memberikan kepadanya secara ajaib dan semua hutangnya akan terbayar lunas. Kemudian dia ke pasar dan membeli semua makanan yang diperlukannya. Amin. Nah, adik-adik, kalian sudah menonton video cerita firman Tuhan kita pada siang hari ini tadi. Ya, kalian sudah menonton cerita tentang Nabi Elisa menolong seorang janda. Dari cerita ini, ya, kita diajarkan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ya, asalkan kita tetap percaya kepadanya. Ya, ingat, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat seperti kepada janda dan kedua anaknya. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan kesetiaan-Mu pada siang hari ini. Kami sudah belajar dari cerita firman-Mu tentang Nabi Elisa menolong seorang janda. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, biarlah kami tetap selalu percaya kepadamu dalam kondisi apapun. Karena kami tahu Tuhan Yesus kami sanggup selalu menolong dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tetap memelihara anak-anak kami mulai dari pagi, siang hingga malam nanti. Tuhan tetap dalam naungan dan cita kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun, sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu sampai di pertengahan ibadah kami. Tuhan menyertai kami, dan saatnya kami akan memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati kami semua. Berkati keuangan ini, berkati guru-guru yang mengelola keuangan ini, biarlah boleh dipakai untuk kelancaran pekerjaan Tuhan di dalam sekolah minggu kami. Begitu juga orang tua yang bekerja, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan Yesus itulah satu-satunya.
kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan kita sudah menyanyi, kita sudah mendengar cerita, dan juga kita sudah memberi persembahan kita untuk Tuhan, dan kita sudah naikkan doa kita, dan pada akhirnya kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Kakak yang memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami dalam ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Berpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami naikkan di dalam ibadah kami pada siang hari ini menjadi berkat buat kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah selesai. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekolah